Allah pergunakan Nabi Musa itu yang kelak beliau akan berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Bukan Allah tidak kuasa untuk menjadikan Fir'aun itu beriman langsung, maha kuasa. Mudah sekali Allah menundukkan Fir'aun itu, dihancurkannya, dibinasakannya, atau langsung beriman. Allah sangatlah mudah. Tapi Allah tidak berbuat demikian. Dibuatnya satu perancangan, satu program, dan Allah jadikan Musa ini sebagai hambanya itu untuk menjadi pelajaran dan pengajaran kepada kita semuanya macam mana caranya dalam mengharungi hidup itu. Wastana'tuka nafsi. Allah jaga di program Nabi Musa dan dijaga Allah Nabi Musa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amril mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian tafsir kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, sambungan ayat sebelumnya. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-41. Firman Allah, wastana'tuka li nafsi. Jadi firman Allah ini wastana'tuka nafsi, yang artinya kami perbuat, aku perbuat engkau untuk diriku. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Dan aku perbuat engkau untuk diriku. Wastana'tuka li nafsi. Pada ayat sebelumnya disebutkan, akhir ayat yang ke-40, kata Allah, falabithta sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa. Jadi maksud dari wastana'tuka li nafsi di antara tafsirannya bahwa Nabi Musa ini, tuan-tuan sekalian, sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri ya Musa, kadarnya itu sudah sampai. Program itu sudah sampailah saatnya. Allah pergunakan Nabi Musa itu yang kelak beliau akan berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Bukan Allah tidak kuasa untuk menjadikan Fir'aun itu beriman langsung, maha kuasa. Mudah sekali Allah menundukkan Fir'aun itu, dihancurkannya, dibinasakannya, atau langsung beriman. Allah sangatlah mudah. Tapi Allah tidak berbuat demikian. Dibuatnya satu perancangan, satu program, dan Allah jadikan Musa ini
sebagai hambanya itu untuk menjadi pelajaran dan pengajaran kepada kita semuanya macam mana caranya dalam mengharungi hidup itu. Wastana'tuka li nafsi. Allah jaga di program Nabi Musa dan dijaga Allah Nabi Musa ini. Jangankan sebelum lahirnya, program tadi itu, perancangan Allah yang luar biasa ini, jangankan sebelum lahirnya, dalam kandungan ibunya pun Nabi Musa ini dijaga oleh Allah. Karena ketentuan ala qadari ya Musa, sampai ketentuannya itu, beliau akan berhadapan dengan Fir'aun. Oleh karena itu beliau tidak akan terbunuh, tuan-tuan sekalian. Lalu macam mana cara Allah menjaga Nabi Musa dalam kandungan ibu? Mudah saja bagi Allah. Mengandung ibunya dan tidak kelihatan bahwa ibu sedang mengandung. Padahal di waktu itu semua perempuan dicek, ditengok dari sudut-sudut negeri Mesir itu, dicek dia, dipantau. Siapa yang mengandung, ditengok-tengoklah. Nanti waktu pas melahirkan, dibawa anaknya dibunuh. Begitulah fatwa itu, titah dari Raja Fir'aun tadi. Semua orang ingin berbuat demikian. Ini karena sudah ada ramalan. Diramal, betul juga, ada juga ramalan rupanya. Ya, kita di sini bukan tidak percaya dengan itu, tapi di Nusa ini bukan untuk itu. Tak maulah kita orang datang ke bersilam, pergilah silam supaya diramal. Ondah kali gitu. Kalau dulu tuh tuan-tuan, ratusan tahun mungkin di zaman-zaman dulu, bukan masuk Islam, di negeri-negeri yang seperti di Mesir, memang hal begitu dia. Ramalannya. Betul, ramalan tuh. Akan lahir seorang anak yang kelak akan meruntuhkan kerajaan. Jadi mengandung ibu Musa ini, itu orang tidak tahu bahwa ibu Musa ini sedang mengandung. Dalam kandungan saja dijaga, apalagi sudah melahirkan. Macam mana ketika sebaik saja melahirkan dan sempat ditetekkannya anak itu, Nabi Musa itu, dia merasakan air susu ibunya itu, datanglah ilham Tuhan kepada ibunya, hanyutkan anakmu, buatlah peti tabut namanya, hanyutkan dia, masukkan ke peti, hanyutkan dia. Akhirnya tinggallah, seperti yang kita sampai, tinggallah Nabi Musa ini di istana orang yang akan membunuhnya. Kan mudah bagi Allah itu. Tinggal di tempat orang yang akan membunuh Fir'aun itu. Nah, jadi atas kehendak Allah, jadi selama tinggal di Mesir itu, tuan-tuan sekalian, beliau diajar oleh ibu angkatnya Asia. Tahu dia perangai tentang ayah angkatnya. Tahu dia seluk-beluk istana itu. Bahkan Nabi Musa ini tahu tentang penderitaan kaumnya Bani Israel itu. Sehingga pada suatu hari dia berjalan, dan ini sudah kita sampaikan, dan itu bukan kehendaknya. Itulah program tadi itu. Perancangan yang luar biasa. Terkadang dalam kebaikan atau terkadang dalam keburukan, ada pula kebaikan dalam keburukan itu. Dipukulnya orang, sekali pukul langsung mati. Dari situ keluarlah beliau dari Mesir. Kemana? Ke Madian. Dalam pelarian itu akhirnya beliau berjumpa dengan Nabi juga, Nabi Syu'aib. Syu'aib ini khatibul khutabah, oratornya, ulung dalam berbicara. Dibuat satu perjanjian dengan calon mertuanya itu, berkhidmat kepadanya selama lebih kurang 8 tahun, itulah maharnya, bekerja untuk kawin dengan anaknya, perempuan tadi. Lebih dari 10 tahun, ya 8 tahun kawin, dilebihkannya 2 tahun jadi 10 tahun, sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan sudah punya pengikut, berangkatlah ala qadri ya Musa. Sehingga dalam perjalanan sesat pula. Dalam sesat itulah tuan-tuan sekalian, dalam sosek itu, nanti kalau sosek gitu saya sawari lagi,
Dalam sesat itulah beliau dapat berjumpa dengan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah hingga beliau sebut dengan kalimullah. Wastana'tuka nafsi. Aku perbuat engkau untuk diriku. Allah pergunakan Musa itu, tuan-tuan sekalian. Berapa tahun? Puluhan tahun. Sebenarnya Allah mudah saja menghancurkan Fir'aun dan menjadikan Fir'aun itu beriman mudah sekali. Dibuat perancangan sekian tahun lamanya untuk menjadi pelajaran kepada kita semua ini, bahwa hidup ini ada ceritanya. Kalau kita nanti tuh sudah jadi atu-atu kita nih, datang cucu kita tuh, tolonglah cerita sikit pengalaman atu selama muda. Apa nak cerita kan? Tak ada nak cerita kan? Kenosah jagang mana lagi? Apa nak cerita kan? Tak ada yang nak ceritakan. Wastana'tuka li nafsi. Aku perbuat engkau untuk diriku. Dan kita ni semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan itu. Maka kata Allah, "Idhab anta wa akhuka." Pergilah, berangkatlah engkau dan saudaramu bi ayati, dengan ayat-ayatku, wala taniya fi dzikri, jangan lalai lupa lengah untuk berzikir kepadaku. Begitulah. Ini kita orang tarekat ni tak boleh lengah kita dalam keadaan apapun. Makanya selalu kita pesankan, karena zikir khafi ini mudah dia. Bukan lisan khafi. Dalam keramaian kita berada di tengah-tengah sejuta umat, di padang, di pasar, hati ini tetap dia. Karena bukan lisan tapi hati. Sangka orang kita diam, tapi berzikir di hati tadi itu. Wala taniya fi dzikri. Dalam keadaan apapun, wala taniya, janganlah engkau berdua lengah lalai dalam zikir kepadaku. Izhaba, pada ayat yang ke-43 ini. Izhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun itu. Innahu, karena sesungguhnya ia itu tagha, melampaui batas. Ini sudah saat ini. Ya, sudah saatnya. Karena Nabi Musa itu memang sudah saatnya, sudah berguru dengan, sudah tahu situasi di Mesir, pernah dia menerima pengajaran dari ibu angkatnya yang cerdas itu, dilihatnya ayah angkatnya, berguru dengan mertuanya itu Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam tempoh 8 bulan itu, tuan-tuan sekalian, Nabi Musa ini mengembala kambing. Ya. Kalau bahasa kita tuh bolo kambing, bolo bukan mengangon, bolo, saya ingat itu bolo, menjaga kambing, ditambek, diikat, dilopehkan. Menjaga kambing kau perlu kesabaran juga. Kambing kan bukan 1-2 ekor. Itulah kojo Nabi Musa dan yang lainnya selama lebih kurang 8 tahun. Rupanya itu pendidikan juga. Yang dihadapi memang makhluk-makhluk Allah juga, yang kemudian bukan lagi hewan tapi manusia, yang kata riwayat membawa Bani Israel itu dikatakan 600.000 orang. Ramai tuan. Sudah ada pengalaman. Wastana'tuka li nafsi. Maka setelah sekiannya, menurut pandangan Allah sudah cukup, datang arahan perintah, izhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, melampaui batas. Kenapa dikatakan Fir'aun ini melampaui batas? Dan kalimat tagha ini, tagut ini, selalu kita dengar. Melampaui batas. Kenapa? Karena Fir'aun ini melampaui garis-garis atau batas-batas yang mesti diingat bahwa diri itu sebagai hamba Tuhan. Dia lupa, dia tidak sadar dilampaunya itu.
batas-batas itu, garis-garis itu. Kita ini tuan-tuan, semenjak kecil sampai kita mungkin sudah sekarang ini kita sehat kita. Terkadang muncul satu pemikiran, sehatnya kita karena kita pandai menjaga kesehatan. Dan mungkin kita berpandangan karena kita pandai menjaga kesehatan, sehat kita remehkan orang yang tidak sehat. Nah, itu tak sehat, tak pandai jaga kesehatan. Kalau kita pandai menjaga kesehatan, jangan kita sandarkan kepada kepandaian kita itu. Kita sehat itu karena Allah. Pandainya kita menjaga kesehatan itu wasilah saja, perantara saja. Pandai kita, kelas kau asyik naik aja, melumpek-lumpek kelas. Jangan katakan karena kita pandai memanage, mengelola waktu, terus belajar. Bukan itu. Itu wasilah, itu perantara saja. Sama halnya kalau Allah berikan kita harta yang berlimpah ruah, remeh kita kepada orang miskin, karena kita akan merasa karena jerih payah kita lah, karena pandainya kita lah, sehingga kita punya harta yang banyak. Allah yang menganugerahkannya. Fir'aun ini karena sudah lama jadi penguasa, kaya pula lagi, kemana pergi dia disanjung, dipuji dia. Kalau sekali berjalan dipayungi, orang-orang yang ada sekelilingnya tunduk kepadanya, muncullah ego dan sombong tadi. Itulah yang paling ditakutkan. Hal seperti ini bukan saja dialami oleh orang kaya, orang yang punya harta, punya jabatan, tidak. Orang yang punya ilmu juga akan mengalami hal yang serupa kalau dia tidak hati-hati. Jadi bahasa Allah itu tagha, sudah melampaui batas garis-garis yang mestinya dia sadar sebagai hamba Tuhan. Sewenang-wenang udah mulai dia sampai melampaui batas itu. Fir'aun sebagaimana kita ketahui, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Ditengoknya orang kemana-mana hormat kepadanya. Kalau dia berjalan orang berhenti, dipayung. Akhirnya lama-lama mengakulah diri dia Tuhan. Tak ada yang lebih hebat dari diri dia lagi. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya pula demikian. Semakin Fir'aun mempertuhankan dirinya, semakin berhiyah-hiyah untuk menghormatinya dan menyanjungnya. Betul, tak salah lagi. Tuhan memang Tuhan. Tak ada Tuhan, Tuhanlah satu-satunya Tuhan. Maka penguasa seperti inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Wah, ini pengajaran kepada kita semuanya. Orang seperti inilah Fir'aun ini pandai. Dan pada ayat-ayat dijelaskan tentang kepandaian Fir'aun itu dengan panglimanya Haman itu. Pandai, berkuasa penuh. A katanya A, B, B. Tidak katanya tidak. Jadi langkah pertama Allah katakan kepada Nabi Musa, berhadapan dengan orang yang tagha nih, faqula lahu, katakan kepadanya, kalian berdua nih kalau sampai nanti ke sana, katakan kepada dia, faqula lahu qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Begitu tuan-tuan sekalian, kita nih kalau berjumpa dengan orang kaya yang ada jabatan, bercakap lemah lembut lah. Kenapa demikian? Ya memang begitulah dia. Itu metode dakwah tuh begitu. Ini namanya metode dakwah, cara dalam berdakwah, dalam berkata-kata, qaulan layyina. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya dia itu, mudah-mudahan dia itu ingat dan dia takut. Ingat siapa diri dia dengan kelemah lembutan dalam berbicara, ingat siapa dirinya
dan takut bahwa di hadapan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbana. Kalau terjemahnya qala ni, Nabi Musa dan Nabi Harun ni berkata. Ya, tapi kita terjemah berkata mereka berdua nih, Rabbana. Wahai Tuhan kami, innana nakhafu. Ini kata Nabi Musa atau Nabi Harun ketika ada arahan perintah, ada perkataan innana nakhafu. Sesungguhnya kami ini, inna bukan inna, innana. Sesungguhnya kami ini nakhafu, takut. Ayyafrutu alaina. Dia akan menyiksa, berbuat aniaya atas kami atau kepada kami. Au ayyatgha, atau dia berbuat lebih aniaya lagi, melampaui batas lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan disangka para nabi ini takut. Kalimat di sini memang innana nakhaf, kami takut. Yang mereka takutkan, yang mereka maksud saya itu Nabi Musa dan Harun, yang mereka takutkan itu bukan takut nanti berjumpa dengan Fir'aun. Mereka ditangkap dan Fir'aun berkuasa, ditangkap, digari, dimasukkan ke penjara, disiksa sampai mati. Bukan itu yang mereka takutkan. Jadi kita kalau mendengar cerita para ulama-ulama itu disiksa segala macamnya, mungkin kita kasihan, tapi mereka menikmati penyiksaan itu. Yang Nabi Musa dan Nabi Harun takutkan itu bukan siksaan terhadap mereka. Pantailah. Ya. Kalau kita kembali kepada awal ayat tadi, wastona'tu, tak mungkin pula. Karena Allah menjaganya. Jadi makna bahwa Nabi Musa takut itu bukan takut terhadap siksaan terhadap dirinya, takut putusnya dakwah itu di tengah jalan. Kalau kami ditangkap, ya, kalau kita tafsir, kalau kami ditangkap ya Allah, digari kami, dimasukkan ke penjara, disiksa kami, mati kami ini, habislah dakwah ini, mati dakwah ini, tak jalan dakwah. Kenapa? Kami sudah mati. Yang ditakutkan mereka itu bukan siksaan itu, tuan-tuan sekalian. Itu kalau tuan-tuan ada cerita itu bukan cerita lama, cerita baru-baru. Macam mana ikhwal muslimin, ulama ikhwan muslimin ini sekarang banyak di penjara sekarang ini di Mesir. Itu organisasi ini, dia pendirinya itu pengasasnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini tuan-tuan yang pencetus, pengarang, penyusun Al-Ma'surat. Ada amalan pagi petang itu Hasan al-Banna. Beliau ini sufi, punya organisasi besar dunia, berkelas dunia, ditembak, dan orang-orang ikhwan muslim banyak ditembak. Yusuf Qaradawi tidak boleh kemana-mana, dan sampai sekarang orang yang terlibat dalam ikhwan muslimin itu di penjara. Itu di zaman itu, saya tidak sebutkan presiden itu, banyak dari ulama-ulama ikhwan muslimin itu tuan dimasukkan ke penjara dan diberikan kepada anjing yang lapar, dan mereka tidak takut. Bahkan sebagian cerita anjing-anjing yang kelaparan itu tidak mau makan daging-daging ulama itu. Jadi ketika ada pernyataan Nabi Musa, kami qala rabbana innana nakhafu ay yafrutu alaina au ay yatgha, maka berkata Allah, kata Allah, qala la takhafa, jangan takut. Sodap sih, takut kita datang firman Tuhan itu jangan takut. Tuhan sendiri yang mengatakan la takhafa, bukan manusia. Allah yang bercakap tuh la takhafa. Jangan tanya adakah suara, adakah dia berhuruf, itu sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan. Macam mana huruf kalimat itu, adakah dia berbunyi, itu sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan. Tapi Allah katakan kepada keduanya, la takhafa, jangan kamu berdua takut.
Kata Allah, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Jadi tuan-tuan sekalian, dari awalnya tidak terlepas dari pandangan Allah. Kita ini semuanya dipandang Allah, diintai. Di sini dikatakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, asma'u wa ara. Oleh karena itu kata Allah, fa'tiyahu, maka datanglah kepadanya, faqula, katakan kepadanya, inna rasula rabbik. Ini imam hati-hati baca ini. Ya, inna rasula rabbik, sesungguhnya kami berdua ini adalah Tuhan, utusan Tuhan engkau. Dua utusan dari Tuhan engkau. Jadi tuan-tuan sekalian, perintah Nabi Musa dari Allah untuk pergi dan menghadap Fir'aun ini, ada yang mengatakan 2 tahun setelah sampai di Mesir, ada riwayat 2 tahun lamanya baru bisa berjumpa dengan Fir'aun. Karena secara prosedurnya Musa mestilah dia depan istana atau pintu gerbang. Orang akan bertanya kepada, berjumpa Fir'aun ini bukan mudah. Dan orang-orang di sekelilingnya ketika apa hajatnya? Apa hajatnya? Sehingga situasi ini dipersulit kepada Nabi Musa. Bahkan ada riwayat mengatakan 2 tahun lamanya barulah Nabi Musa ini berjumpa dengan Fir'aun. Itu pun karena seorang pelawak. Macam mana pelawak ini? Pelawak ini memang diundang oleh Fir'aun. Dalam kesuntukannya diundangnya pelawak. Raja-raja dulu memang biasa mengundang lawak supaya dia dapat tegolak dia. Ya. Tak ada tegolak ada. Jadi supaya tegolak diundanglah pelawak tadi. Raja-raja dulu kan ada pelawaknya. Ya, bercerita, melawak supaya menggairahkan suasana. Tapi ada juga riwayat mengatakan tidak seperti itu. Sampai di Mesir pertama kali yang dibuat oleh Musa adalah mencari rumahnya dulu. Ingin berjumpa dengan ibunya dan abangnya, Nabi Harun. Bahkan ada perbedaan dalam riwayat, Nabi Harun tua lebih setahun, ada mengatakan lebih dari 3 tahun. Akhirnya Nabi Musa berjumpa dengan ibunya. Dan rumah itu seperti sedia kala, dikatakan tidak ada perubahan. Setelah sekian tahun lamanya, 10 tahun lebih kurang, dikatakan, wahai abangku, aku diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun dan engkau diperintahkan untuk mendampingku. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Berangkatlah mereka. Tidak diceritakan berapa lama bisa berjumpa Fir'aun. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika sudah berhadapan dengan Fir'aun, dalam ayat ini, dalam ayat dikatakan, faqula, katakan kepadanya, inna rasula rabbik, kami berdua ini adalah utusan Tuhanmu, fa'arsil ma'ana Bani Israel, kirimlah atau lepaskanlah. Tuan-tuan, fa'arsil, lepaskanlah, itu yang paling sesuai. Fa'arsil ma'ana, lepaskanlah bersama kami itu kaum kami Bani Israel. Jadi tuan-tuan sekalian, lebih kurang 400 tahun Bani Israel diperbudak di bawah kekuasaan Fir'aun. Dulu di zaman Nabi Yusuf terhormat ketika Nabi Yakub, Nabi Yakub membawa anak-anaknya dan keluarganya ke Mesir. Karena waktu itu yang menjadi bendahara dan raja yang sangat terhormat, bijaksana, disegani. Raja pun segan dengan Nabi Yusuf. Maka tidak begitu nampak kekuasaan itu. Karena segala persoalan dikembalikan kepada Nabi Yusuf. Berkuasalah Nabi Yusuf. Terhormatlah Bani Israel. Akan tetapi setelah meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penguasa, beliau memang bukan penguasa, tapi segala titah dari beliau. Raja pun segan dengan Nabi Yusuf. Tetapi setelah beliau meninggal, berangsur-angsurlah Bani Israel dihina oleh bangsa Kipti itu, yang pada akhirnya menjadi budak, tuan-tuan sekalian.
Jadi misi Nabi Musa ini adalah yang pertama ini, selain berdakwah, menyampaikan risalah, fa'arsil ma'ana Bani Israel. Pulangkanlah, lepaskanlah bersama kami kaum kami Bani Israel. Wala tu'adzibhum, dan jangan azab aniaya mereka itu. Kata Musa di hadapan Fir'aun. Uang takut berbicara di hadapan Fir'aun. Tapi Nabi Musa leluasa berbicara, tuan-tuan sekalian. Meminta kepada raja supaya lepaskan bani kami itu, biar ku bawa pergi. Dan kata Nabi Musa, qad ji'naka bi ayah, dan sesungguhnya kami telah datang kepada engkau nih dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat min rabbik, dari Tuhanmu. Wassalam ala manittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi orang yang mengikut petunjuk itu. Siapapun dia kaya, dia berkuasa, hanya saja yang selamat itu adalah orang-orang yang ikut petunjuk. Yang tidak ikut petunjuk, yang kaya, puasa, dia tidak akan selamat. Begitulah lebih kurang terjemahannya itu atau tafsirannya. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya kami telah diwahyukan kepada kami, di Musa menyampaikan kepada Fir'aun, telah diwahyukan kepada kami, uhiya ilaina annal azaba, sesungguhnya azab itu ala man kadzdzaba wa tawalla, atas orang yang berdusta dan yang berpaling, yang tidak taat maka tidak akan selamat. Setelah Nabi Musa berbicara, tuan-tuan sekalian, mulailah Fir'aun nih bertanya kepada Musa. Qala, kata Fir'aun, famar rabbukuma ya Musa, siapa Tuhan kamu berdua itu wahai Musa? Ini dua orang nih, di hadapan Fir'aun ada dua orang ya, selain di samping kiri kanan ada petinggi-petinggi kerajaan. Cara Fir'aun bertanya itu, qala famar rabbuka ya Musa, ditujukan kepada Nabi Musa, padahal di hadapannya ada dua orang. Ya, selain dari keindahan balaghah ini, bahasa Al-Quran ini, memang orang tidak bisa buat seperti Al-Quran ini. Bimbingan itu kepada satu orang, bukan kepada dua orang, kepada satu orang. Dan Fir'aun pula sudah sangat kenal dengan Musa. Dikatakan lebih kurang 12 tahun lamanya Musa itu tinggal di istana. Maka ketika pertanyaan itu, qala famar rabbukuma ya Musa, wahai Musa, siapakah Tuhan kamu berdua, ditujukan kepada Musa, karena Fir'aun sendiri sangat kenal dengan Musa ini. Karena sebaik sampai di sana, engkau Musa, si Musa, siapa Tuhan kamu itu? Jawaban Nabi Musa tak terfikirkan oleh Fir'aun. Ya, bukan seperti dialog antara Ibrahim dan Namrud, aku bisa menghidupkan, matikan, dan lain-lain. Walaupun pada akhir terdiam 1000 bahasa ketika ditanya, dibantah oleh Nabi Ibrahim. Sekarang Musa bertanya, siapa Tuhan kamu yang berdua itu? Aku ini kurang apa? Seluruh masyarakat negeri Mesir ini mengakui bahwa akulah Tuhan. Semua bisa aku perbuat, aku perintahkan. Bahkan sungai-sungai mengalir di bawah kakiku ini, sungai Nil itu. Kurang apa hebat lagi? Setiap hari Fir'aun ini tak tahu lagi dialah, diakui sebagai Tuhan. Sekarang engkau datang ke hadapanku mengaku ada Tuhan selain aku. Siapa punya Tuhan kamu itu? Aku mau tahu, apakah dia berkuasa, bisa membunuh, menghukum, dan lain-lainnya. Disangkanya itu. Jawaban Musa dalam ayat sebutkan, kata Musa, qala rabbuna allazi, Tuhan kami adalah allazi a'ta, memberikan kulla syai'in, setiap-tiap sesuatu, khalqah, kejadiannya.
Tak terpikirkan Fir'aun itu, tuan-tuan sekalian. Tuhan kami itu adalah yang memberikan memberikan kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu, khalqah, kejadiannya. Summa hada, kemudian memberikan hidayah. Bukan hanya menciptakan, memberikan hidayah. Allah, kalau kita lebih luaskan, Allah menciptakan manusia dengan segala bentuknya. Fir'aun faham. Dengan begitu, dia tidak ada kuasa. Lahir sudah jadi manusia. Allah menjadikan manusia dengan segala bentuknya. Kembar pun manusia itu, tuan-tuan sekalian, pasti ada juga perbedaannya. Dikumpulkan 1 juta manusia di padang yang luas, panggillah seekor anjing pelacak itu. Cari mana yang orang yang dimaksud. Insya Allah anjing itu akan bisa melacak mencari orang yang dimaksud. Kenapa? Kita ini berbeda. Keringat berbeda. Ini mata berbeda. Jari jempol ini berbeda. Maka akan datang nih, dan mungkin sekarang, kalau dulu rumah orang tidak berkunci, mungkin kuncinya sapu lidi itu aja. Ya, terbuka, tidak. Kemudian dengan gembok. Di kota-kota sekarang dengan jempol nih tentuan nih. Pintu rumah itu dengan jempol nih, atau dengan mata dipandang itu, kodenya itu terbuka dia. Mobil-mobil sekarang nih mungkin bukan dengan kunci lagi dia. Buka pintu atau buka pintu. Suara tadi itu, suara kita berbeda juga. A'ta kulla syai'in khalqah. Allah yang telah memberikan tiap-tiap segala sesuatu kejadiannya. Manusia, hewan dan lainnya tidak ada yang serupa, semuanya tidak ada yang serupa. Bahkan kita nih, tuan-tuan sekalian, berapalah ukuran wajah kita nih? Ada berapa jumlah kita yang hadir di majelis ilmu ini? Ada 10, ada 20 orang, ada 100 orang atau lebih? Berapalah ukuran wajah kita nih? 1 uang pun tak ada yang supo. Itu diantara makna a'ta kulla syai'in khalqah. Tuhan kami adalah yang memberikan tiap-tiap sesuatu khalqah, ciptaan, kejadiannya, summa hada, dan Allah berikan hidayah. Bertanya Fir'aun lagi. Jawaban ini di luar kemampuannya. Tapi raja ini tidak mau kalah dia. Dia akan mencari kelemahan-kelemahan itu. Pertanyaan berikutnya, kata Fir'aun kepada Musa, qala fama balul qurunil ula. Kalau begitu, macam mana keadaan orang-orang terdahulu, ayahku, kakekku, moyangku, dan yang lain-lainnya? Mereka banyak berbuat baik. Adakah mereka diazab juga? Ditimpa azab? Jawaban ini mesti hati-hati. Jangan kita semua kita, itu semua sedekah. Bisa mengamuk Fir'aun. Bagaimana keadaan orang-orang terdahulu? Mungkin yang baik-baik, ayahku, kakekku, dan lain-lainnya. Mereka banyak berbuat baik. Macam mana keadaannya? Adakah mereka diazab seperti yang kau sampaikan itu? Kata Nabi Musa, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Luar biasa jawabannya. Ilmu tentang itu aku tak tahu. Wah, tentuan. Kalau kita tak tahu, jawab tak tahu. Sahabat tuh paling banyak menjawab tidak tahu. Kata Musa, qala ilmuha inda rabbi. Ilmunya itu tentang hal yang kau tanyakan itu ada di sisi Tuhanku fi kitab, dalam catatan. Artinya Tuhan yang diperkenalkan Musa kepada Fir'aun bukan main-main. Ada kitab, ada catatan. Fir'aun kok apa catatannya? Anak mengazab buang aja kok. Ada catatan. Sebelum kejadian ada catatan. Catatan artinya Allah ini ada manajemennya, ada administrasinya, tuan-tuan sekalian. Kita nak ikut itulah, ini ada catatan. Maka orang Solo ini, tuan-tuan sekalian, orang-orang yang bersolo ini mesti ada catatan.
Dari mana dia ada nomor HP-nya? Mesti ada. Ya, mesti ada. Bukan saya nak tahu di mana TK-nya, di mana SMP, bukan itu. Ya, itu tak perlu tu dah. Ya, tuan nak sekolah tak sekolah bukan itu apanya. Saya ingin tahu data tu nama siapa. Kan begitu. Mana nomor HP-nya? Terjadi sesuatu di telepon keluarganya. Ya, saya tidak perlu tahu di mana tuan bersekolah TK tu, tak perlu saya tahu. Sikit saja data tu. Ada catatannya. Terjadi apa-apa kita telepon keluarganya. Fi kitab, ilmu tentang itu ada dalam catatan. Yang kau tanyakan itu ada dalam ilmu Tuhanku. La yadhillu rabbi wa la yansa, dan Tuhanku tidak lalai, tidak sesat dan tidak lupa. Manusia lupa jaga-jaganya. Tuhanku tidak pernah lupa. Nah, kemudian tuan-tuan sekalian, ayat berikutnya Nabi Musa menyambung pertanyaan ini dengan menjelaskan kepada Fir'aun laknatullah tentang ciri-ciri Tuhan, sebagian ciri Tuhan itu. Siapa sebenarnya yang layak dipandang Tuhan nih? Engkau atau Tuhanku? Kalau kita melihat ciri ini, artinya Fir'aun memang tidak layak dipandang Tuhan. Pengakuan saja, tuan-tuan sekalian. Kata Musa, Tuhanku itu, ya tuan-tuan sekalian, allazi ja'ala lakumul arda mahda, dialah yang telah menjadikan bagi kamu itu arda, bumi yang terhampar, hamparnya. Bumi ini bulat, jangan salah, ya. Al-ardu mustadirah, bumi ini bulat. Jangan ketika diperdengarkan hamparan seakan-akan bumi itu dia macam tika. Tidak. Bumi ini dia bulat. Dihamparkan tak terasa bulatnya. Bumi ini tak terasa bulatnya, tapi dia bulat. Saking besarnya sungai dan laut, air tidak tumpah ke daratan. Luar biasanya kuasa Allah. Tak tumpah ke daratan. Biasanya kalau bulat dia tumpah lah. Ini karena besarnya, seperti dihamparkan dia. Wasalaka lakum fiha subulah, dan Allah jalurkan bagi berjalan-jalan. Jadi baik di udara ada jalurnya tuan. Kapal terbang ini bukan sembarang terbang saja, tidak. Ada jalur-jalurnya. Wa anzala minas sama' ma'an, dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Mana tolak berbuat begitu Fir'aun? Fa akhrajna bihi azwaja, dan kami keluarkan darinya azwaja min nabatin syatta, beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sebagian ciri Tuhan yang sebenarnya begitu, tuan-tuan sekalian, ya. Tuhan yang sebenarnya begitu. Jadi sebahagian jawaban Fir'aun ini memang tak mampu dia. Memang dia tidak Tuhan, tapi dia mengaku Tuhan dan diwajibkan dipertahankannya tentang pengakuan itu. Dan tidak, orang yang tidak mengaku bahwa dirinya Tuhan, maka akan dibunuhnya. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian, sebagian dapat kita sampaikan. Masih panjang lagi cerita Musa ini, insya Allah esok akan kita sambung lagi. Ya, insya Allah kita akan teruskan. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Makanlah, kemudian gembalakanlah binatang ternak kamu. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda di ulin nuha, bagi orang-orang yang berakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa lahikna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.